Masyarakat dikejutkan dengan berita dugaan perundungan yang berujung meninggalnya mahasiswi program pendidikan dokter spesialis program studi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Dia ditemukan wafat di kamar indekos akibat menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap, budaya perundungan di kalangan dokter spesialis sudah berlangsung puluhan tahun. Padahal, beban yang diampu peserta PPDS tak kalah berat. Dari durasi pelayanan di rumah sakit yang terlampau panjang, mahalnya biaya pendidikan, dan lamanya pelaksanaan program PPDS. Pada awal tahun 2024 lalu, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan screening mental pada peserta PPDS di 28 rumah sakit vertikal dengan sampel 12.000 peserta PPDS. Hasil yang didapat cukup mencengangkan. Ditemui hampir separuh sampel mengalami depresi yang ditandai dengan merasa lelah hingga mengalami gangguan makan. Karena mendapatkan tekanan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan kedokteran, mulai dari diperlakukan sebagai asisten pribadi, membayar pengeluaran pribadi, dan mengerjakan tugas personal dokter senior sampai ancaman pelecehan seksual. Merasa prihatin, anggota DPR RI Arzetti Bilbina merasa tidak perlu lagi ada senioritas di dunia pendidikan. Ia menekankan perlu ada payung hukum yang jelas untuk mengatur perlindungan bagi peserta PPDS guna meminimalisir dampak gangguan mental. Jujur aku prihatin gitu ya. Ini perlu digarisbawahi oleh pemerintah. Jadi memang ada punishment dan kekuatan payung hukum dan juga keamanan bagi mahasiswa, para dokter muda gitu ya. Arogansi, senioritas itu yang sudah tidak ada lagi. Seharusnya senioritas itu mengemong, kemudian melibat, menyayangi. Kalau seperti ini kulturnya itu akan menjadi tradisi. Sementara Dede Yusuf menilai penyalahgunaan wewenang dan senioritas yang masih saja terjadi di institusi profesi dokter harus ditindak tegas secara hukum agar tidak lagi menelan korban jiwa. Ia juga mendorong dibentuknya saluran pengaduan dalam bentuk call center bagi korban perundungan untuk membantu pemulihan gangguan mental korban perundungan. Jadi kalau saya katakan ini penyalahgunaan kewenangan dan senioritas. Bisa atasan kepada bawahan, bisa senior kepada juniornya. Ya menurut saya tetap itu harus ada sanksi yang cukup tegas. Nah yang paling penting, poin paling penting adalah dimanapun itu terjadi, call center ini harus ada. Tempat orang mengadu. Lebih lanjut, Ledia Hanifah Amaliah menilai pihak kampus dan rumah sakit harus mengawal pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis untuk meminimalisir praktik senioritas ataupun perpeloncoan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menegaskan butuh komitmen bersama mengubah pola pikir senioritas agar tidak berujung pada tindakan perundungan. Karenanya memang kontrol dalam perilaku, kontrol terhadap mentornya, pendampingnya, seniornya, itu harusnya diselenggarakan oleh kampus dan rumah sakit secara bersamaan. Kami banyak mendengar persoalan-persoalan ketika PPDS, senioritas itu sangat berpengaruh. Senioritas terhadap juniornya bahkan diminta untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak diperlukan, bahkan bukan jadi satu kewenangan. Nah ini memang harus mengubah mental keseluruhannya, bukan cuma di Karyadi, karena kami mendengar juga ada di beberapa tempat. Coba mari kita sama-sama perbaiki. Kedepannya, DPR RI mendesak sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menumpas perundungan di kalangan dokter spesialis. Mulai dari membentuk unit khusus yang memantau kondisi mental peserta, hingga membentuk sistem pengawasan yang jelas dan ketat terhadap profesionalisme para dokter spesialis dalam membimbing juniornya. Redaksi TVR Parlemen melaporkan.